Nah, eh, mengapa tidak tercapai? Nah, kita lihat di sini katanya sih sebagian besar berbicara bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak. Apa bukti rendahnya kepatuhan wajib pajak? Ini sebagian, tapi belum tentu juga ya. Perlu penelitian yang lebih lanjut mengenai konsep-konsep perpajakan ini. Apakah benar tidak patuh atau seperti apa? Dari angka 2016 ini bahwa 257 juta populasi warga negara Indonesia itu yang sudah punya NPWP hanya 30 juta orang, sekitar 30 juta orang dari 257 juta. Ya, bisa dianggap hanya 12% lah yang punya NPWP. Ya, ya dari NPWP itu berarti kan besar ya. Berarti kemana nih yang lain? 90% atau misalkan 88% kemana? Apakah dia tidak mampu secara ekonomi atau dia justru sebagian tidak patuh kan gitu ya. Tapi ini juga harus diteliti lagi seperti apa. Nah, berikutnya adalah dari 30,08 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak atau yang punya NPWP, itu hanya 12,7 juta orang yang lapor, aktif lapor ya ke DJV. Tapi aktif ini belum tentu bayar ya. Bisa aktif ini melaporkan nihil atau bisa dia kurang bayar pajak atau tidak bayar pajak. Nah, dari 12,7 juta orang ini hanya 1,55 juta orang yang benar-benar bayar pajak. Dari 257 orang berapa? Hanya 1,5 juta. Tapi kontribusinya sangat besar ya, 78%. Ya. Nah, ini yang Anda harus pahami kenapa. Tapi ya pertanyaannya tadi, apakah benar tidak patuh atau justru masih kurang dalam segi ekonomi. Kita lihat di perusahaan atau badan. Dari 268 juta WP badan yang terdaftar di DJV, itu hanya 699.000 yang lapor SPT, yang aktif. Tapi dalam artian tidak bayar pajak. Artinya yang 699 itu belum tentu bayar pajak. Ternyata yang bayar pajak hanya 421.000 wajib pajak badan. Atau perusahaan institusi itu hanya 421.000. Tapi besar kontribusinya ya. Hanya 421.000 kontribusinya besar. Dan itu bisa juga kalau patuh semua atau setengahnya aja kan, bisa berkali-kali lipat pendapatan negara kita. Tapi ya tergantung kondisi ekonomi. Karena intinya adalah pajak dari penghasilan dari daya beli, dari penghasilan dari ekonomi. Kalau ekonomi meningkat, penghasilan meningkat, pasti ada pajak kan gitu ya. Kalau ekonominya nggak meningkat, berarti nggak ada pajak juga. Kenapa? Nggak ada yang bisa dipajaki. Nah, kita lihat, jadi relatif besar. Lalu lihat target 2016, 1,1355 triliun. Itu hanya berasal dari 2 juta orang, atau WP atau badan. WPOP atau badan. 1.350 triliun, hanya dari 2 juta orang. Dari penduduk Indonesia 250 juta, dari 2,7 juta perusahaan. Hanya 2 juta orang. Bayangkan kalau misalkan 5 juta aja wajib pajak membayar pajak, maka kontribusi terhadap APBD sangat besar, bisa double atau triple. Yang tadi hanya sekitar 1.800 sekian triliun, kalau double aja udah sampai 2.600 triliun. Atau kalau triple bisa sampai 3.000 atau 3.600 triliun. Berarti sangat besar tuh pajak yang masuk ke negara yang nanti juga akan berkontribusi terhadap pembangunan di negara kita. Nah, ini ada free rider. Artinya free rider kontribusi gotong royong. Ada yang mengayuh sepeda di belakang, yang ada yang bersiul. Nah, pertanyaannya siapa yang mengayuh, siapa yang bersiul, kan gitu ya. Nah, silahkan Anda dalami, Anda di posisi mana? Apakah mengayuh, apakah bersiul, kan gitu ya. Nah, menurut Anda gitu kan. Kalau saya berpikir karena saya sebagian yang mengayuh, kenapa ya? Karena saya setiap tahun sudah bayar pajak. Gitu ya. Nah, ya, tapi bagaimana nanti kontribusi seperti apa? Ya, itu tergantung pada kemampuan masing-masing.
Kenapa tergantung dari kemampuan masing-masing ya? Ya tadi pajak itu berasal dari penghasilan. Penghasilan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi kan gitu ya. Daya beli ya. Itu juga harus tercipta ya. Itu tadi bahwa harus diperhatikan. Nah ini pajak masuk ke kas negara dikenakan APBN. Nah, APBN untuk apa ya? Tadi penyediaan fasilitas dan pelayanan publik. Dari listrik, minyak bahan bakar, minyak, gas dan minyak bumi, kesehatan, pendidikan, perumahan, pertahanan, gitu kan. Kemudian transportasi, gitu kan. Semua fasilitas. Nah, fasilitasnya khusus untuk free rider. Free rider ini adalah tadi yang tidak berkontribusi tetapi menikmati dari sarana fasilitas pembangunan tersebut. Nah, di sini ini sebenarnya aspek pemantauan bonus demografi, pengalaman sejarah perjuangan oleh pendidikan KPK, WJK, BNN, sama. Nah ini pendidikan karakter, kemudian mewujudkan sadar pajak. Kemudian kontribusi APBN sekarang sudah jelas 20% bahwa APBN harus dikontribusikan untuk pendidikan. Yang mudah-mudahan dengan pajaknya naik, pembangunan naik, pajaknya naik, kayak tadi pendidikan fasilitasnya lebih naik lagi. Ya mudah-mudahan ke depan pendidikan tinggi bisa gratis kan gitu ya. Oke, nah ini sebagai latar belakang awal ya. Kenapa sih pajak harus masuk dalam kurikulum ya? Ini roadmap-nya. Nah ini, jadi masa edukasi sampai 2030 ya. Jadi edukasi terus dari 2017 sampai 2030. Diharapkan masa kesadarannya 2034-2045. Ya, ini sebenarnya zaman-zaman keemasan kalian ya. Kira-kira 2030 Anda sudah jadi apa ya? 2045 Anda sudah jadi apa kira-kira? Isep sudah jadi direktur Mandiri, misalkan ya. Rina sudah jadi direktur Garuda, misalkan gitu ya. Wida sudah jadi bupati, misalkan gitu ya. Nah, di sana bayar pajak kontribusinya sehingga kesejahteraan tercipta pada saat 2045 dan 2060. Di mana ya menurut saya salah satunya adalah kita mengharapkan pendidikan tinggi itu bisa gratis gitu ya bagi semua warga negara Indonesia. Itu dengan hakikat gratis yang seutuhnya ya. Gitu ya. Nah, ini roadmap edukasinya ya mudah-mudahan tercipta lah karena kalau ya 2030-2045 masa-masanya Anda untuk berproduktif, berkontribusi, dan Anda juga mengalami atau apa ya, menikmati masa-masa kesejahteraan Indonesia-nya 2045 sampai 2060. Kira-kira keumuran nggak ya? Ya mudah-mudahan keumuran. Tapi sekarang dilanda pandemi COVID-19 aja runtuh gitu ya semua ya 1,5 tahun. Kebayang kalau Allah menimpakannya sampai lebih dari 2 tahun, 3 tahun, wah bagaimana Indonesia runtuhnya ya. Nah, the lost generation juga sudah ada sekarang ya. Salah satunya ya tadi Anda tidak mengalami pembelajaran secara luring ya. Udah 1 tahun, arti 1 tahun lewat. Mudah-mudahan tidak apa ya, tidak benar-benar lost ya, tidak benar-benar hilang ya, lost generation-nya. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita berharap bahwa pendidikan di Indonesia bisa ini ya kembali ke nah ini ada bukunya Kesadaran Pajak
Ada nih materinya, tapi saya bukunya di perpustakaan, tapi pustakanya lagi di ini, jadi saya bingung di mana ya saya nyimpannya, lupa lagi. Ya, nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Bapak izin bertanya, Ya, kan tadi disebutkan ada OJK. Nah, sekarang tuh kan banyak pinjaman online yang berbasis diawasi oleh OJK. ya. Pinjaman itu kan ada pajak berbunga. Nah, apakah pajak berbunga itu masuk ke APBN? Ya, kalau namanya pajak pasti masuk ke kas negara. Ya. Kalau namanya pajak pasti masuk ke kas negara. Asal bayar pajaknya benar ke negara. Kan? Karena nanti juga kalau kita konteksnya bunga, sebenarnya bunga itu sifatnya pajak final. Ada nanti di pajak penghasilan. Sebenarnya nanti di seri kedua perpajakan akan dibahas lebih detail mengenai pajak-pajak penghasilan. Nah, mengenai pinjaman online, iya, itu namanya pinjaman konvensional pasti ada bunga. Pasti bunga pun dipajakin. Nah, pajak masuknya. Sifatnya final, langsung dipotong ya oleh penerima penghasilan atau pemberi penghasilan ya. Nanti kita bahas lagi itu kalau nggak salah di pasal 23 ya, bunga deposito royalti dan sewa dan leasing ya. Ini pasal 223 PPH Undang-Undang 36 tahun 2008 ya. Itu. Nah, kaitannya dengan pinjaman online Anda harus hati-hati ya. Kenapa harus hati-hati? Ya tadi banyak kasus pinjaman online banyak memberatkan gitu. Saya juga pernah mengalami nih. Ada SMS masuk ke saya, ke WA saya, namanya Anu, saya nggak tahu apa, disuruh bayar, nggak tahu saya. Hati-hati ya, banyak kasus yang melibatkan pinjaman online ini ya. Nah, ini Anda harus hati-hati ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan lagi, gitu ya, Nisa. Pajak bunga ya pasti masuk ke kas negara. Ya, Pak. Makasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bapak mau bertanya, Iya, Pin. kan tadi pajak itu berasal dari penghasilan, sedangkan kan di situasi ini kan banyak yang di PHK, banyak yang dipecat itu pengangguran. Apakah pajaknya menurun? Oke. Penghasilan, iya. Pajak berasal dari penghasilan. Otomatis ketika penghasilan menurun, pajaknya pun akan menurun. Ya. Makanya pajak itu akan sangat tergantung dari kondisi ekonomi secara umum, secara makro. Kalau negara secara makronya menurun, perekonomiannya itu juga akan berimbas terhadap sektor penerimaan pajak di negara itu sendiri. Kan pajak itu adalah dipungut dari penghasilan yang sudah melebihi PTKP atau yang sudah melebihi dari basic need-nya. Nah, itu. Nah, kalau misalkan dia lebih baru dipajakin. Kalau belum ya jangan dipajakin. Karena nanti ada asas yang namanya tentang bahwa pajak itu jangan memberatkan. Nah, kondisi ekonomi sekarang ya 1 tahun ini 2020 2021 ini turun ya pasti sektor pajak kita juga menurun. Ya salah satunya juga subsidi terhadap biaya pendidikan juga menurun sekarang, kuotanya berkurang, jumlahnya berkurang kan gitu ya. Nah, itu salah satu dampak dari perekonomian yang turun, maka juga akan berimbas terhadap sektor pajak. Ya. Jadi ya saya harap, kalau Bapak berharap sih, Anda semuanya jadi pengusaha, jadi perusahaan atau orang yang berhasil, yang punya penghasilan banyak, yang nantinya juga Anda akan berkontribusi terhadap negara untuk bisa penyediaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, yang lain. Karena semakin banyak orang yang bayar pajak, maka semakin banyak orang yang akan bisa dibantu oleh pemerintah, kan gitu ya. Seperti itu. Nah itu ya, Vin. Jadi jelas perekonomian sangat mempengaruhi perpajakan. Ya. Oke, silahkan ada lagi. Saya Pak. Ya.
Izin bertanya, kan tadi dijelaskan kalau yang membayar pajak itu hanya sekian juta orang dari belasan juta orang yang terdaftar. Nah, Ya. apakah itu ada sanksi untuk orang yang tidak taat membayar pajaknya? Soalnya kan banyak di berita-berita kayak selebriti atau orang-orang yang terkenal itu kena kasus tidak membayar pajak. Itu apakah ada sanksinya dari pemerintah atau bagaimana, Pak? Oke, sebenarnya nanti juga kita bahas mengenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau perdata. Jelas ya, kalau banyak, tadi kan jelas dari 30 juta orang yang aktif, yang punya NPWP hanya 12 juta orang yang lapor secara aktif. Ya, berarti kan ada sekitar 18 jutaan ya orang WP yang tidak aktif. Berarti kalau dia nggak lapor, berarti nggak lapor ya. Ya lapor itu kan ada dua kemungkinan, dia tidak patuh atau dia tidak dipungut pajak, sama saja ya. Nanti ada. Cuma tadi ada beberapa yang harus ditelusuri lagi. Masalah tadi sanksi ada pasti, apalagi kalau misalkan dengan sengaja. Nanti ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana, ada sanksi perdata. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, nanti kita bahas nanti seri 2 mengenai sanksi, atau nanti di seri 1 juga ada kita bahas mengenai bahwa administrasi perpajakan di Indonesia. Jelas, ya banyak kasus di kalangan selebriti tidak bayar pajak. Ya, kayak ada beberapa perusahaan, kayak ada beberapa selebriti yang khususnya kendaraan, misalkan tidak bayar pajak, kendaraan mewah tidak bayar pajak. Ya, seperti kemarin ada kasusnya mobil siapa ya, artis siapa, Lamborghini, ya harganya sekitar 3 miliar. Gitu ya. Nah, pajak per tahunnya itu mencapai sekitar 120 juta, nggak bayar pajaknya, yang ngemplang. Ya artinya nggak disita sih, cuma dia karena dia punya kendaraan mewah ya harus bayar pajak. Gitu ya. Itu ya. Jadi Wid, Delda, ada nanti sanksi administrasi, sanksi pidana atau perdata ya. Apalagi kalau misalkan secara disengaja ya. Nanti ada di mengenai di KUP di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ada Undang-Undang PPH, ada Undang PPN, ada Undang-Undang Peradilan Pajak juga ada ya. Mengenai sanksi itu. Oke, berikutnya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Ada dulu yang bertanya lagi? Cukup? Oke, saya lanjut ke, saya ingin menggambarkan dulu mengenai apa ya, sejarah ya. Artinya kenapa sih ada pajak di Indonesia sih, gitu kan? Kita lihat. Oke. Oke. Ini ya. Oke. Sejarah pemungutan pajak di Indonesia. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ada ya. Oke. Di sini tujuan instruksionalnya Anda memahami bagaimana terbentuknya negara, fungsi pemerintahan, siklus hubungan negara dan warga negara, sejarah singkat tentang pemungutan pajak di Indonesia. Oke, terbentuknya negara. Kita lihat ke filsuf terkenal Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Apa zoon politikon? Bahwa di sini pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk bermasyarakat, makhluk sosial. Yang artinya bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau manusia memerlukan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, karena hakikatnya seperti itu, maka manusia akan berupaya. Kenapa demikian? Karena manusia punya akal.
berupaya untuk bisa berkelompok dengan orang lain dalam rangka suatu ikatan yang intinya adalah bagaimana memenuhi kehidupan hidupnya. Ya. Nah, dari sanalah awal bahwa manusia berkelompok, dari satu kelompok, dua kelompok berhubungan dari satu RT, keluarga, RT, dusun, RW, sampai akhirnya terbentuklah sebuah negara berdasarkan wilayahnya. Jadi terbentuknya sebuah negara itu tadi pada hakikatnya karena tata kehidupan manusia itu sendiri yang dimana manusia ini merupakan makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam rangka menikmati hidupnya. Maka secara tersendirinya manusia akan berkelompok semakin besar, berorganisasi, maka akan membentuk sebuah negara berdasarkan batasan wilayah. Ya. Nah, itu terbentuknya sebuah negara. Ketika terbentuk sebuah negara, maka perlulah yang namanya pengaturan melalui sebuah kekuasaan. Maka di sini ada authority. Bahwa ketika untuk mengatur, menyelenggarakan masyarakat yang harus memerlukan sebuah authority. Makanya nanti timbullah di sana dalam sebuah negara itu adalah kekuasaan. Kekuasaan inilah yang nanti akan juga mengatur bagaimana jalannya kehidupan dalam sebuah negara. Nah, itulah filosofinya kenapa ada sebuah negara. Jadi intinya adalah tadi karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, masuk bermasyarakat. Ya. Di sana ada nanti akan timbul kekuasaan yang intinya authority yang intinya adalah mengatur ketertiban yang ada di sebuah negara, karena pada hakikatnya manusia ada individu. Apa individu? Saya tanyakan pada Anda. Ada satu pilihan. Apakah Anda pengen jadi bupati tanpa gaji? Atau pengen jadi tukang sampah tapi digaji 20 juta? Siapa yang Anda pilih? Ayo. Tukang sampah, Pak. Tukang sampah. Why? Kenapa? Karena menghasilkan. Menghasilkan. Hanya kamu menghasilkan saja? Nah, so, ada lagi yang bertanya, ada lagi yang Isep katanya, menikah di tukang sampah, gaji 20 juta. Why? Yang lain, saya mau jadi bupati aja. Beda, saya mau jadi bupati, gaji nggak apa-apa. Gitu kah? Ini kena jadi bupati tapi digaji, Pak. Gaji 20 juta. Kan pilihannya itu ya Wida. Kenapa demikian? Coba. Ada nggak yang opsi yang lain yang tadi? Apakah setuju Wilda dengan bupati tanpa gaji atau setuju Isep tukang sampah dengan gaji? Isep, Pak. Isep. Oke, yang lain ada tuh. Nah, sekarang saya bertanya, kenapa orang banyak pilihan ke Isep? Ya. Kita lihat filosofi dasarnya. Manusia bekerja, manusia berperilaku, manusia berkegiatan. Pada intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Jadi intinya, ketika Anda bekerja, intinya adalah Anda ingin menyelamatkan kebutuhan Anda. Kan gitu. Ingin memperoleh kebutuhan Anda. Jadi intinya adalah individu. Nah, di sanalah manusia berakal ini akan terus berupaya selama dia hidup atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Selama dia mengatakan. Nah, ketika terjadi sebuah perkumpulan golongan yang semakin besar, maka akan timbul namanya gesekan atau ketemunya pergesekan atau gangguan. Kenapa? Karena pada intinya adalah manusia individualis. Ya. Nah, perlulah di sana adalah authority kekuasaan yang tujuannya adalah menjaga terjadinya
gesekan atau menjaga ketertiban. Nah, itulah sebuah negara. Ya. Lalu bagaimana nanti kaitannya dengan warga negaranya? Kita lihat dulu fungsi pemerintah. Pemerintah sangat penting dalam sebuah negara. Kenapa demikian? Menurut Budiarjo, fungsi pemerintah itu digolongkan menjadi 4 golongan. Satu adalah law and order. Ketika sebuah negara terbentuk, maka perlu yang namanya authority, di mana di authority itu atau kekuasaan itu adalah berfungsi untuk sebagai law and order, menjaga terjadinya ketertiban di negara tersebut. Kenapa demikian? Karena basicnya adalah manusia individualis. Ya, nah, individualis. Ya. Saya tanya, Wida, kamu ke kampus atau kamu menjadi mahasiswa hanya karena pacar, hanya karena orang tua, atau hanya untuk diri kamu sendiri? Karena untuk orang tua, dan juga untuk saya, untuk masa depan. Kebalik, karena untuk diri saya sendiri, diri kamu sendiri. Yang mudah-mudahan nanti diri saya bermanfaat, akan bermanfaat bagi orang lain. Kan gitu ya? Bukan karena orang tua, tapi karena diri Anda sendiri. Karena sarjana nanti bukan sarjana buat orang tua, tapi kan sarjananya Wida Arianti SAK. Gitu ya. Wilda Fatimah SAK, Isep Tony Abdul Qahar SAK, gitu ya. Suryani SAK, Tita Rosita SAK. Nah, itu ya. Jadi intinya adalah ketika individu-individu berkelompok, dia akan bagaimana mengupayakan hidupnya untuk kepentingan pribadinya, maka dalam sebuah negara perlu yang namanya law and order atau penertiban. Nah, fungsi pemerintahan itu pemerintah itu di sana. Ya, sebagai stabilisator. Berikutnya adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, selain stabilisator, juga pemerintah berkewajiban mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Nah, disinilah peran pemerintah yang harus menjadi sangat penting, karena tadi pemerintah harus menjaga kesejahteraan dan kemakmuran. Berikutnya adalah fungsi pertahanan, jelas untuk mengamankan bahwa fungsi pertahanan ini harus dijalankan oleh pemerintah. Ya. Berikutnya fungsi penegakan keadilan melalui Badan Peradilan Pengadilan, yaitu tadi penertiban melalui Badan Peradilan, kan gitu. Nah, sedangkan dari fungsi pokok ekonomi pemerintah yang diemban adalah satu, tindakan pemerintah yang menyangkut efisiensi berupa segala upaya memperbaiki kesalahan pasar untuk menghindari monopoli. Ya, jadi tadi pemerintah itu sebagai stabilisator, sebagai regulator yang nanti intinya adalah memperbaiki kesalahan pasar, jangan sampai timbul monopoli, sampai timbul persaingan tidak sehat, sehingga akhirnya akan menjadi timbul kekacauan di bidang ekonomi. Makanya pemerintah di sini harus berperan. Makanya banyak regulasi dari pemerintah untuk dilakukan dalam sektor ekonomi yang tujuannya adalah menstabilkan kehidupan perekonomian. Berikutnya adalah program pemerintah menegakkan keadilan. Keadilan dalam konteks pemerataan pendapatan yang mencerminkan kepentingan seluruh masyarakat, baik golongan kaya maupun golongan miskin. Nah, di sini peran pemerintah dalam rangka memeratakan kesejahteraan tersebut. Kemudian kebijaksanaan stabilitas berusaha mengikis fluktuasi dari siklus yang akan menekan pengangguran, inflasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan regulasi-regulasi, dengan kewenangan-kewenangan yang ada, maka pemerintah harus bisa menstabilkan, menstabilkan perekonomian, pengangguran. Karena dari pengangguran ini tadi jelas akan timbul problem sosial, yang nanti akan juga berakibat terhadap problem sosial, problem kemasyarakatan, problem
kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kaitannya dengan pajak, maka kaitan dengan fungsi yang kedua, meningkatkan keadilan di mana pemerataan terhadap sektor-sektor perekonomian dengan tujuan memeratakan sumber daya dan pendapatannya. Nah, inilah fungsi dari pemerintah. Nah, sekarang bagaimana hubungan negara dengan warga negara? Negara Indonesia dibentuk dengan Undang-Undang 1945 di mana 26 pasal 26 ayat 1 warga negara adalah orang-orang asli dan orang-orang bangsa lain yang bertinggal di Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah air yang bersifat NKRI. Bersifat NKRI yang disahkan dengan undang. Artinya bahwa negara memerlukan warga negara. Kenapa demikian? Karena tidak ada negara tanpa warga negara. Nah, sedangkan di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut merasakan ketertiban dunia. Nah, ini juga harus dipahami bahwa konteks negara fungsinya di sana. Jadi tadi hubungan negara dengan warga negara. Negara sebagai otoriti yang punya kekuasaan mengatur, tapi juga negara harus menjalankan kehidupan sesuai dengan tujuan negara itu sendiri. Ya, makanya perlu namanya warga negara. Warga negara juga harus berkontribusi terhadap negara yang nantinya akan melindungi warga negaranya berdasarkan kontribusi timbal balik tersebut. Jadi mutual eksklusif atau simbiosis mutualisme. Jadi ada hubungan timbal balik. Negara perlu warga negara perlu negara. Kan gitu. Ya. Sekarang, Pak, saya mah nggak perlu negara. Oke. Nah, ya udah, kamu bikin jalan sendiri. Ya, saya bikin jalan sendiri aja. Bisa nggak kamu bikin jalan sendiri? Misalnya jalan rumah deh ke sekolah. Ke kampus jalan sendiri bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, jadi di sanalah peran negara. Sekaya apapun Anda, misalkan Astrid Sri Rahayu punya kekayaan misalkan 1 triliun. Saya mau nggak perlu negara, saya mau bikin negara sendiri. Saya nggak perlu negara, saya mau bikin jalan sendiri. Mau ke rumah sakit, saya bikin jalan sendiri. Mau ke sekolah, bikin jalan sendiri. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dalam sebuah negara akan terbentuk beberapa kepentingan warga negara lain. Ya, tetap sekaya apapun Anda, tetap ketika Anda hidup dalam sebuah negara, Anda tidak bisa hidup seenaknya atau tidak hidup sendiri. Dalam artian memerlukan bantuan negara. Ya. Nah itu. Nah di sini ada beberapa undang-undang yang intinya adalah tentang hubungan negara dengan warga negaranya. Nanti ada Undang-Undang Nomor 28 2007 yang sudah dibarui dengan Undang-Undang 16 tahun 2009. Lalu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tentang Omnibus Law. Nah, sekarang saya ingin menyangkut pada sini sejarah pemungutan pajak di Indonesia. Pajak dulu yang disebut dengan upeti, pembelian secara cuma namun sifatnya merupakan dipaksakan oleh seorang raja atau penguasa. Jadi dulunya pajak itu awalnya disebut dengan upeti. Anda generasi tahun berapa sih? Tahun 70-an bukan ya? Anda generasi tahun berapa? Berarti kerajaan Anda belum tahu ya? Nah, dulu kira-kira saya pengen nanya nih, pelajaran sejarah. Anda. Dulu Indonesia ada berapa kerajaan sih sebelum jadi negara Indonesia? Kerajaan apa saja? Ayo. Kerajaan Majapahit, Pak. Terus? Tarumanegara. Ayo, siapa lagi?
Kerajaan Kutai, Pak. Ada lagi? Kerajaan Singasari. Sari. Ya, intinya dulu sebelum terjadi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita itu dulu adalah berdasarkan kerajaan. Ya mungkin kalau di sebagian wilayah Jawa Barat kerajaannya adalah Pajajaran. Kalau di Jawa Timur ya mungkin Majapahit. Kalau di Aceh ya mungkin kerajaan Samudra Pasai. Kalau di Kalimantan mungkin kerajaannya Kutai, Kartanegara, kan gitu ya. Di Mataram juga sama, kerajaan Mataram. Nah dulu di zaman kerajaan itu ada yang namanya pungutan yang disebut dengan upeti. Upetinya dapat dipaksakan. Kenapa? Karena itu titah raja dan bentuknya apa aja. Nah, kenapa kerajaan runtuh? Karena sifatnya wilayah. Jadi sangat mudah untuk diadu domba, kan gitu ya. Makanya dulu dulu kan negara jatuhnya kerajaan itu karena tadi berperangnya dengan kerajaan-kerajaan lain. Ya. Nah, ada yang namanya upeti. Nah, begitu memasuki penjajahan Indonesia, maka upeti itu dirubah. Tetap ada pungutan, dipaksakan, tapi tidak ada nama upeti, tetapi disebut dengan pajak oleh penjajah. Nah, sampai sekarang pajak ini menjadi sebuah pungutan yang dapat dipaksakan. Kenapa? Karena pajak nanti akan berdasarkan undang-undang atau peraturan. Nah, itulah sejarah pungutan-pungutan pajak di Indonesia yang akhirnya pada saat ini menjadi sebuah pajak, baik itu pajak penghasilan, baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai. Tapi ada dasarnya yang jelas yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara warga negara dengan pemerintah. Jadi itulah ya. Nah, ini perkembangannya. Ini aturan-aturan zaman kolonial Belanda. Jadi ya sebagian masih ada adopsi dari zaman penjajahan kolonial Belanda. Ini Nurmala sambil nyetir ya, hati-hati tuh. Ntar terlena nyetir, ntar kejeblos sungai bahaya. Hati-hati yang sambil nyetir. Nah, ini ordonasi-ordonasi merupakan pajak-pajak, aturan pajak zaman kolonial Belanda. Nah, berubah ketika menjadi NKRI, ada aturan-aturan pajak penjualan, pajak-pajak dividen, pajak penagihan pajak negara, pajak bangsa asing, cara sehingga sekarang nanti akan berubah kembali pada tahun-tahun ini. Nah, ini Undang-Undang 68, 28, PPh 7, tapi ini udah berubah-berubah ya. Nanti ada aturan-aturan barunya. Ini masih yang lama-lama ya. Nah, ini terbaru lagi Undang-Undang 8, 6, 7 diubah. Nah, ini sengketa pajak, pajak retribusi ya. Uang penerimaan pajaknya ini. Nah, inilah pajak-pajak undang-undang pajak terbaru. Undang-Undang Nomor 16 2000 tentang KUP, ada 2009 kalau nggak salah terakhir itu. Ya. 16 tahun UP, Undang-Undang PPNBM, Undang-Undang PPh. Ini PPh udah 36 tahun 2008 ya. Undang-Undang 34 tahun 2000 tentang PDRT, pajak metode PP nomor 24 2000 tentang perubahan tentang biaya materai. Materai juga ada yang baru lagi kan, sekarang sudah materainya 1, yaitu 10.000. Nah, itulah mengenai
Sejarah. Oke, silakan sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, silakan. Jadi nanti Anda akan mengenal tentang Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang Nomor 42, Undang-Undang Nomor 28, ya. Pokoknya tentang jadi pokoknya harus mempelajari undang-undang karena dasarnya dari sana atau peraturan dasarnya dari sana. Nah, itulah hakikat dari terbentuknya sebuah negara, fungsi pemerintah, hubungan warga negara dengan negara, kemudian sejarah pemungutan pajak di Indonesia. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau lagi nanti juga mengenai Undang-Undang Omnibus Law ya. Ada beberapa perubahan yang terkait. Tapi intinya nanti kita pelajari dasar-dasar perpajakannya dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Iya, silakan. Bapak kan dulu pajak itu kan harus dipaksakan. Kalau sekarang pajak itu hanya untuk orang-orang yang mau berpajak aja atau ada orang-orang yang nggak apa-apa? Tidak ya. Jadi ingat nanti ada definisi pajak itu sendiri bahwa pajak itu dapat dipaksakan. Ketika dapat dipaksakan maka berlaku harus ada undang-undangnya. Jadi kalau undang-undang sudah diberlakukan maka itu wajib dikenakan pada semua warga negara. Ya, tidak ada istilah oh ini pajak buat bupati atau buat RT, RW, enggak. Semua yang berdasarkan undang-undang tersebut dipungut pajak ya harus bayar pajak. Nanti ada kenal yang namanya pajak subjektif, pajak objektif, pajak daerah, pajak pusat, ya, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Tapi intinya adalah pungutan pajak itu harus berdasarkan dulu undang-undang, barulah bisa dilaksanakan. Itu. Jadi dari dulu sampai sekarang juga tidak berubah, harus ada undang-undangnya dulu. Ya. Nah, cuma kan undang-undangnya harus diperbaharui terus sampai yang terbaru. Nah, ketika pajak kecuali kalau misalkan ada pungutan yang tidak berdasarkan peraturan boleh ditolak. Tapi kalau misalkan pungutan berdasarkan ada aturannya, ada perundang-undangnya, ada peraturannya yang memenuhi yaitu boleh dipaksakan. Karena biasanya undang-undang itu menyangkut seluruh warga negara Indonesia. Jadi tidak bisa, misalkan gini, Vini punya penghasilan dipajakin, karena ini warga biasa. Lalu presiden punya penghasilan sama, tapi karena dia presiden nggak dipajakin, tetap aja sama. Mau Vini, mau presiden, ya tetap ketika diberlakukan undang-undang, maka harus dibayar pajaknya, harus bayar. Tidak melihat presiden, tidak melihat jenderal, tidak melihat petani, pengusaha. Kalau dia memenuhi unsur pajak, ya tetap harus bayar pajak. Ya, itu ya. Nanti kita lihat di undang-undang berikutnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sekilas ini bisa memberikan manfaat mengenai tadi ada 4 materi ya, artinya ada 4 ini kan 1 bagaimana terbentuknya sebuah negara, 2 fungsi pemerintahan, 3 hubungan masyarakat atau hubungan warga negara dengan negaranya, dan sejarah pemungutan pajak.
Nah, nanti kita akan lanjut kepada definisi pajak itu sendiri, subjek, objek, kemudian sifat pungutan, aturan. Nanti akan kita penggolongan pajak kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sebelum saya tutup, saya harus ada bukti dulu, maka kita selfie dulu. Oke, semuanya on videonya. Oke, layar 1, 1, 2, 3. Tunggu dulu, saya lapor dulu ke grupnya, ke WA-nya supaya nggak lupa. Oke, sekarang yang layar kedua. Oke. Ya, awas tuh yang pakai motor, hati-hati. 1, 2, 3. Oke, saya masukkan lagi. Dan nanti ada YouTube-nya ya. Dilihat YouTube-nya ya. Nama YouTube-nya apa? Ya, nanti saya share ya. Ya. Nanti saya share di YouTube-nya. Oke, sekian aja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas. Untuk sekarang nggak perlu ke Google Classroom ya. Cukup sini aja dulu, nanti mungkin dimulai minggu depan Google Classroom tetap ada. Jadi Anda tidak adanya Zoom nanti atau Google Meet, tetap Google Classroom ada ya. Anda harus tetap memberikan komentar dan sebagai bukti data hadirnya ya. Oke, sekian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sehat terus, sukses terus ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.